CARE hadir di Indonesia sejak 1967. Sebagai lembaga kemanusiaan, CARE terlibat konsisten dalam respon tanggap darurat di banyak peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia sampai saat ini. Tsunami menerjang wilayah Palu dan Donggala usai gempa bumi dengan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Jumat petang. Dan berikut kembali kami tayangkan detik-detik terjadinya tsunami di kota Palu. Pada 28 September 2018, Sulawesi Tengah dilanda gempa bumi dahsyat 7,4 skala Richter. Lindu yang berpusat di pantai barat Donggala itu memicu tsunami di Teluk Palu dan menyebabkan likuifaksi parah di kota Palu dan Kabupaten Sigi. Inisiatif tanggap darurat dan pemulihan Yayasan CARE Peduli berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka panjang warga yang terdampak bencana di sektor vital seperti air bersih, sanitasi, dan kebersihan atau WAS, juga sektor penampungan, bantuan tunai, mata pencaharian, dan ketahanan pangan. Setelah respon tanggap darurat di sebagian wilayah pada Gimo, Yayasan CARE Peduli ikut berperan di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan fokus utama mendukung mata pencaharian warga pesisir dan pedalaman. Melalui program ADH, Yayasan CARE Peduli memberikan kesempatan bagi perempuan dan pemuda untuk memulihkan mata pencaharian mereka, meningkatkan ketahanan pangan, menguatkan gizi keluarga, dan kegiatan mitigasi atau pengurangan resiko bencana. Kecamatan Kulawi ini jauh dari kota. Tentu dalam waktu 1-2 jam itu belum tentu Basarnas sampai ke sana ataupun tim ahli dari kami di sini. Ya, sehingga masyarakat itu harus ditingkatkan kapasitas di sana. Bersama Basarnas kami praktek bagaimana ketika ada pasien pada saat bencana tertimpa pohon atau kena luka atau patah, bagaimana cara mengangkat. 4 desa dampingan Yayasan CARE Peduli di program ADH merupakan desa-desa yang rentan terhadap bencana. 2 desa di Kabupaten Donggala, Tompe dan Lompio, dan 2 desa di Kabupaten Sigi, Bola Papu dan Mata Uwe. Di Mata Uwe, terkenal dengan keberanian kelompok usaha pewaris, satu-satunya yang merintis usaha pembuatan roti. Pewaris ini terbentuk nanti adanya CARE. Ya, masuknya CARE di Kulawi. Kami mendapat itu tadi sumbangan atau disuntik melalui dana itu. Tapi memang sebelumnya kami sudah mengikuti pelatihan yang dibuat oleh CARE. Kami optimis membuat roti bakery ini karena di Kecamatan Kulawi itu belum ada yang membuat roti bakery ini. Jadi kamilah yang memulai itu. Kami merasakan bahwa ternyata roti bakery kami ini diterima oleh khususnya dari kios-kios atau toko-toko yang kami titip. Usaha ini dikelola oleh para perempuan yang merupakan ibu rumah tangga. Dan kelezatan roti pewaris dikenal hingga desa-desa sekitarnya termasuk Bola Papu. Di Bola Papu lahir kelompok usaha Kapata yang bergerak di peternakan babi. Usaha ini merupakan inisiatif dan dikelola bersama oleh para anak muda yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki pekerjaan yang layak. Yang pernah kami dapatkan dari CARE itu yaitu pelatihan tentang PRB. Karena kebetulan juga di Dusun 2, Dusun 3 ini dari tahun ke tahun itu kita selalu mengalami bencana banjir bandang, gempa bumi kemarin. Kemudian tentang perubahan iklim. Jadi perubahan iklim kita bisa menentukan tanaman-tanaman apa yang kita tanam. Akhirnya perbedaan yang kami rasakan sekarang ini bukan hanya saya pribadi tetapi teman-teman lain juga merasakan perbedaan yang luar biasa. Yang pertama usaha mereka yang awalnya tidak dianggap tetapi sekarang sudah dianggap. Kemudian aktivitas mereka terarah. Awalnya tadi pagi sore tidak ada aktivitas tetapi ini mereka sudah memiliki aktivitas, apalagi juga kita kemarin dibantu dengan ketahanan pangan, usaha pribadi.
Bantuan usaha perseorangan program ADH tidak memandang latar belakang penerima manfaat, sebab turut memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk merintis dan mengelola usaha perseorangan, salah satunya usaha bibit ternak lele di Bola Papu. Entah kita tahu mau kerja apa, mau kerja ini tidak mampu dengan fisik saya ini sekarang. Semenjak ada ternak ikan lele, saya mempunyai pemikiran sendiri atau perjuangan saya sendiri. Saya bersyukur sekali. Ikan ini tidak memilih-milih orang seperti apa dibantu. Contohnya seperti saya masih makasih banyak kepada KER. Manfaat usaha perseorangan dirasakan sebagai sumber keuntungan, juga berfungsi sebagai sumber ketahanan pangan. Sigi dan Donggala termasuk dalam kategori daerah dengan problem kesehatan dan gizi masyarakat dari skala sedang hingga rendah. Untuk meningkatkan keragaman pangan, dua daerah itu disarankan untuk mengembangkan sumber daya pangan lokal kaya nutrisi. Sumber keragaman bahan pangan bertujuan untuk ketahanan pangan dan gizi keluarga. Aneka jenis tanaman dan ternak sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral menjadi kombinasi pangan yang tepat dan mendukung penyediaan pangan. Ini sejalan dengan kampanye Kementerian Kesehatan, Isi Piringku. Setahu saya, dari materi isi piringku itu ada lauknya, buah-buahan, sayur-sayuran, dan menu-menu yang lain. Panen kalau untuk cabai, dia biasa 1 minggu 2 kali. Timun sama ini kacang panjang 3 hari sekali. Bapak biasanya membantu kasih bersih kebun, Mbak pacul, nanam pisang, nanam sayur, kadang membantu juga. Kita bisa membagi membagi waktu. Ini kan saya sambil berkebun di sawah, sambil jualan juga. Pangan lokal adalah katu pengaman yang menjaga pasokan pangan keluarga di pedesaan saat krisis pangan di situasi bencana. Dari pedalaman Kulawi, kini kita beralih ke pesisir Tompe. Dua wilayah ini merupakan dua wilayah yang cukup terdampak parah pasca bencana. Di wilayah Sirenja itu merupakan salah satu wilayah yang cukup dekat dengan sumber gempa. Secara geologi ini sangat terkait dengan jalur patahan Palu Koro yang juga tembus sampai di Kulawi. Untuk pengurangan resiko bencana, program memberikan peningkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan dasar kebencanaan seperti pelatihan dalam melihat kerentanan wilayah, sehingga kelompok usaha dan individu dapat memilih tempat usahanya di wilayah yang tidak beresiko bencana. Dan para 9 kemarin waktu pelatihan, adaptasi kan ada itu. Berarti penyesuaian diri tuh kita sesuaikan, kita punya lokasi dengan lahan kan kena banjir rob. Jadi adaptasinya kita naik pondasi, kita kasih tinggi. Alhamdulillah tidak dapat air. Kelompok-kelompok usaha yang dikelola perempuan di Tompe adalah kelompok Pakabelo, menjual es balok untuk kebutuhan nelayan menyimpan ikan hasil tangkapan. Selain itu, terdapat kelompok usaha bersama yang memproduksi abon ikan dan keripik pisang dengan omset penghasilan yang stabil dan menguntungkan. Tentunya didukung oleh pelatihan kewirausahaan yang diberikan oleh Yayasan KER Peduli. Sangat membantu karena pelatihan itu kita bisa bukukan kan, jadi untuk tiap bulannya kita tahu bahwa kita untung atau rugi, pemasukan dan pengeluaran, hanya kita tahu bahwa usahanya kita, produksinya kita bulan ini meningkat dengan adanya pembukuan-pembukuan yang kita diterapkan dari kewirausahaan itu. Tidak hanya itu, di Lompio, kelompok tani sejati juga terdiri dari para ibu rumah tangga yang aktif mengembangkan usaha mereka, mulai dari penyewaan traktor, penanaman sayur mayur, serta mengelola kebun kopi yang menjadi komoditi di desa. Ada memang perubahan karena kita ini sekitar 4 bulan kalau ada penghasilan itu kita bagi rata karena ada tupoksinya ketua, pengurus 3 orang dengan anggota, dan juga kita buatkan sudah aturan main kelompoknya pembagian hasil itu.
jadi ibu-ibu serta teman-teman senang walaupun mereka punya pekerjaan itu ada di rumah kesibukan apa, tapi mereka juga fokus di sini. Karena ada hasil itu kita bagi sama-sama, tidak kita beda-bedakan. Kopi yang menjadi konsumsi harian paling populer di desa memberikan peluang terhadap kelompok usaha Zeyang yang membuka kafe dan menjajakan minuman kopi sebagai menu andalannya. Satu untuk anak-anak muda. Nah, kemudian ini dilihat, mereka sudah selesai juga SMA, mereka pengangguran, tidak ada pekerjaan. Mungkin pekerjaan mereka selama ini hanya mereka ada yang di kebun, bantu orang tua, kemudian ya belum ada pekerjaan yang bisa dilihat lah gitu. Jadi terbantunya anak-anak muda di sini saya pikir sangat terbantu karena dengan adanya kafe ini kami ada pendapatan. Kelompok usaha ini dirintis oleh sekelompok anak muda kreatif di Lompio yang ingin menghadirkan fasilitas kafe dengan sentuhan yang modern dan mudah diakses masyarakat di desa. Yayasan Care Peduli ini sungguh sangat membantu kami, dorong supaya kelompok-kelompok binaan dari Yayasan Care ini bisa dijadikan dalam bentuk lembaga ekonomi namanya koperasi, supaya ada kewajiban kita setelah misalnya pihak Care ini sudah selesai tugasnya, kita punya kewajiban untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Program ADH yang dilaksanakan oleh Yayasan Care Peduli di Lompio, Tompe, Bola Papu, dan Mata Uwe adalah untuk pemulihan mata pencarian warga di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan untuk pemeliharaan dan nelayan, dan usaha mikro kecil menengah melalui pelatihan dan bantuan modal usaha. Dan harapan kami juga kepada pelaku-pelaku UMKM yang sudah diberikan pembinaan bantuan supaya usahanya bisa dikembangkan. Terutama ketangguhan ekonomi masyarakat di wilayah Pasigali yang terdampak bencana. Seiring dengan itu juga proyek ini berharap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Ketahanan pangan dan kapasitas masyarakat di situ itu harus lebih baik lagi ditingkatkan, dan bukan cuma desa yang sekarang disupport, tentu bisa pindah desa lain lagi. Itu harapan kami. Semoga ini berjalan terus dan tidak putus-putus karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Untuk wilayah kami Desa Mata Uwe ya mudah-mudahan kami setelah adanya pembuatan roti ini kami mungkin didukung dari desa kami sendiri, karena kalau bukan desa kami yang memperhatikan kami, siapa lagi? Harapannya gitu orang, khususnya kelompok Kabelo, pemerintah kasihan usaha kita punya huntang, supaya Pak Kabelo ini kita pindah, supaya lebih bagus dia punya pendapatan kan? Kami bersyukur sudah bantuan yang sudah diberikan, tetapi masih ada beberapa yang kira-kira kami butuhkan. Mudah-mudahan tetap dibantu. Saya sendiri cuma ini yang bisa saya sampaikan. Entah dengan cara apa lagi semua saya membalas kebaikan mereka. Memberi motivasi kepada anak-anak muda itu kadang sangat sulit ya, sangat susah. Sehingga harapan saya sebagai ketua kelompok Kapata ini tidak hanya di masa kerja atau masa kontrak dari Care ini saja, tetapi harapan saya sebagai ketua ini kelompok berlanjut. Jangan sampai kita bubar, walaupun kita sudah tua, mungkin ada anak cucu kita menikmati karena ini kelompok ya bukan cuma 5 tahun ke depan, karena kita sudah punya kebun sendiri, punya kebun kelompok sendiri. Jadi insya Allah kelompok ini mungkin ibu-ibunya mendapatkan hasil kebun ini dengan senang hati juga, bermanfaat bagi keluarga mereka. Program ini sejak dari awal telah dirancang untuk memberi kontribusi dukungan terbanyak pada perempuan. Dengan harapan hasilnya dapat mendukung perempuan untuk lebih maju dan menginspirasi perempuan yang lain dalam peningkatan ekonomi, ketahanan pangan, nutrisi, dan pengurangan resiko bencana. Semoga kisah tangguh mereka bisa menginspirasi kita semua bahwa di tengah keterpurukan masih ada harapan.